Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bus antar kota menabrak truk dan pembatas jembatan Suramadu. Sopir dan kernet meninggal dunia. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, bocah 5 tahun di Jombang ditemukan tewas tersangkut tumbuhan di sungai. Akibat pekerja salah perhitungan saat memotong pohon besar tumbang menimpa mobil dan sejumlah motor di Sidoarjo. Seorang bocah berusia 5 tahun asal Jombang ditemukan tewas di aliran sungai. Korban diduga terjebur sungai saat bermain karena lepas dari pengawasan orang tua. Guna kepentingan penyelidikan, jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Proses pencarian bocah yang dilaporkan hilang sejak Selasa siang mengundang perhatian warga Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Tim Basarnas bersama BPBD diterjunkan ke lokasi untuk menyusuri aliran Sungai Tambar dengan peralatan penyelam dan perahu karet. Setelah dilakukan penyisiran, tubuh korban ditemukan pada Rabu petang, tersangkut di tumbuhan air sekitar 9 km dari lokasi awal diduga korban tercebur sungai. Diduga Ahmad Alvin Mubarok, bocah berusia 5 tahun ini terjebur ke sungai karena lepas dari pengawasan ibunya. Sebelumnya sang ibu meninggalkan sejenak anaknya di dalam kamar usai disuapi. Namun saat kembali, korban sudah tidak ada di tempat. Warga yang melakukan pencarian hanya menemukan jejak kaki kecil di tepi sungai yang tak jauh dari rumahnya. Terkait dengan laporan anak tenggelam, dan dari kemarin sore setelah mendapat informasi kita turun melakukan penyisiran dan mendirikan posko, dan pada pagi hari ini kita berhasil menemukan dari informasi warga juga di pukul 9.45 di Desa Tambar, Jogoroto. Usai dievakuasi oleh petugas, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Jombang menggunakan mobil ambulan untuk diautopsi. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Ya, sebuah mobil dan 4 sepeda motor yang diparkir di Kompleks Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo tertimpa pohon berukuran besar. Akibatnya bagian belakang mobil hancur. Namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam peristiwa ini. Mobil berwarna hitam dan 4 motor ini tepatnya diparkir di depan gedung DPRD Sidoarjo. Akibat tertimpa pohon sono berukuran besar, bodi mobil bagian belakang ringsek dan kacanya pecah. Sementara motor yang tertimpa pohon juga rusak di beberapa bagian. Menurut saksi mata, pohon yang ambruk tersebut dalam proses pemotongan seiring revitalisasi Kompleks Alun-Alun Sidoarjo. Pohon yang sudah diatur tumbang ke sisi timur atau lapangan alun-alun, justru ambruk ke sisi barat hingga menimpa kendaraan. Tidak itu saja, 4 sepeda motor yang terparkir di area tersebut juga rusak. Beruntung saat kejadian tidak ada pengendara yang melintas. Sang pemilik kendaraan, Hartati, sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Ia berharap kontraktor yang mengerjakan revitalisasi alun-alun bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Itu waktu ditaruh di mana, Bu? Ya, di sini. Ini 4 sepeda kena Ada satu sedang apa? ngaji, Pak. Ngaji ya, ngaji di Masjid Agung. Ya, Terus Ibu dikasih tahu siapa? ya tahu sendiri, ini tadi kan saya pulang duluan. Bisa ditanya jawab saya pulang. Ternyata saya berjalan, pohonnya ambruk tiba-tiba. Oh, Ibu berarti tahu sendiri ya? Ya, Jam berapa enggak tahu? sekitar jam 10-an.
Untuk menyingkirkan pohon dari atas mobil yang tertimpa, dikerahkan 1 unit ekskavator. Sementara para pekerja lain memotongi dahan pohon dengan gergaji mesin. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Ya, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya seorang kakak kandung di Malang tega menyuntikkan narkoba jenis sabu kepada adiknya yang masih berusia 17 tahun. Serta 3 terdakwa pemerkosa dan pembunuh gadis di bawah umur di Jombang diserang keluarga korban yang tak puas atas putusan hakim. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Tiga terdakwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis asal Jombang diserang keluarga korban usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jombang. Keluarga korban tak puas jika tersangka hanya dihukum seumur hidup. Beruntung aparat dan petugas pengadilan sigap mengantisipasi hingga ketiga terdakwa bisa diamankan dari lokasi dan tidak sampai menjadi bulan-bulanan keluarga korban yang marah. Melihat terdakwa diamankan, keluarga korban ada yang histeris bahkan pingsan. Keluarga korban tak puas atas vonis hakim yang memberikan ketiga terdakwa hukuman seumur hidup. Keluarga meminta majelis hakim memberikan vonis mati terhadap ketiga terdakwa. Seorang mantan karyawan SPBU nekat membobol berangkas tempatnya bekerja di daerah Tegalsari, Surabaya. Pelaku pembobolan berangkas SPBU di Jalan Tegalsari, Surabaya adalah seorang pria yang turun dari mobil, mengenakan busana wanita lengkap dengan jilbab dan masker. Uang senilai 345 juta rupiah hasil penjualan BBM selama 3 hari yang ada di dalam berangkas digondol pelaku. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Yogyakarta. Seorang penjual pentol keliling di Surabaya harus berurusan dengan unit reskrim Polsek Rungkut. Pasalnya di balik penampilannya yang sederhana, pelaku sudah mencuri motor 19 kali di berbagai lokasi berbeda. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sengaja memanfaatkan pekerjaannya sebagai penjual pentol untuk mengintai sasaran motor yang akan digondol. Ketika menemukan target yang dianggap mudah dicuri, pelaku mendandainya lalu kembali ke lokasi pada malam hari. Seorang pecatan polisi Polda Maluku dibekuk petugas Satreskrim Polres Trenggalek karena membegal seorang pelajar. Pelaku ditangkap di Jakarta setelah kabur membawa motor korban. Modusnya, pelaku memberhentikan korban dan merampas telepon serta motor secara paksa. Pasangan suami istri Wendy dan Dinda, warga Lawang, ditangkap petugas setelah terbukti menyuntikkan sabu-sabu kepada adik kandungnya. Korban disekap dalam sebuah kamar dan disuntik paksa sabu-sabu. Tak hanya sekali, pelaku bahkan kembali membeli narkoba dan akan kembali menyuntikkan sabu-sabu ke korban. Karena korban terus memberontak, akhirnya sabu-sabu dipakai sendiri oleh pelaku. Saat kakak dan istrinya lemas usai mengonsumsi narkoba, korban kemudian kabur dan menelepon ayahnya. Mendapat laporan dari anaknya, ayah korban datang bersama petugas dan langsung menangkap kedua pelaku. Pelaku tega melakukan perbuatan keji tersebut karena dilatar belakangi dengki dan rasa iri terhadap kasih sayang orang tua yang lebih besar kepada adiknya.